Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah studi Quran dan Hadis pada pertemuan kelima. Dalam pertemuan ini materi yang akan saya bahas yaitu mengenai maki dan madani. Setelah kita membahas mengenai asbabun nuzul, pentingnya asbabun nuzul dalam proses penafsiran Al-Quran, ilmu Al-Quran yang selanjutnya yang perlu dipelajari adalah tentang pembagian ayat atau surat dalam maki dan madani, seperti itu. Nah, silakan disimak bersama-sama dengan seksama dan nanti bisa didiskusikan setelah mendengarkan video saya ini dalam diskusi di forum e-learning. Pengertian dari maki dan madani. Nah, ini saya kutip dalam bukunya Manaul Khoton yang mengatakan bahwa maki dan madani adalah suatu cabang ilmu Al-Quran yang membahas tentang perihal bagian-bagian dari Al-Quran, baik itu dari surat ataupun ayat yang termasuk dalam kategori maki dan madani dilihat dari segi arti dan maknanya. Itu menurut sebagian ulama tentang pengertian maki dan madani. Nah, masih banyak lagi pengertian yang disampaikan oleh para ulama studi Quran tentang maki dan madani ini. Nah, nanti kalau kalian menemukan pengertian yang berbeda ataupun bahkan bertolak belakang dari yang saya sampaikan, nanti bisa didiskusikan di forum diskusi. Ada beberapa cara ya dalam menentukan kategori mana ayat atau surat yang termasuk dalam surat maki atau madani, atau ada yang biasanya juga menyebut makiyah atau madaniyah ya, itu sama saja. Makiyah atau maki, madani atau madaniyah itu sama aja, itu hanya penyebutan. Secara maknanya itu sama. Nah, ada beberapa cara dalam menentukan tentang kategori maki dan madani. Ini saya menyebutkan ada 4 cara. Yang pertama saya sebut dan dari yang saya kutip yaitu mulahadhah makan an-nuzul. Maknanya adalah teori yang berorientasi pada tempat turunnya. Nah, maksudnya bahwa ayat atau surat yang turun di Makkah, maka ia disebut dengan makiyah. Sedangkan kalau ayat atau surat tersebut turunnya di Madinah ketika masa Rasulullah pada waktu itu, maka disebut dengan madaniyah, seperti itu. Karena orientasinya tempat turunnya. Dan ini ada beberapa ulama yang berpegangan kategori maki dan madani itu sebagaimana kategori yang pertama ini. Kategori yang kedua adalah mulahadhah al-maktabain fi an-nuzul. Mulahadhah maktabain fi an-nuzul. Ini artinya adalah teori yang berorientasi pada subjek siapa yang dikhitobi atau yang dihadapi dalam ayat atau surat, sehingga orientasinya pada khitobnya atau subjeknya, orang yang dihadapi ketika ayat atau surat tersebut diturunkan. Nah, menurut teori ini, ayat atau surat makiyah merupakan ayat atau surat yang berisi khitab kepada penduduk Makkah dengan beberapa redaksi yang menjadi ciri khasnya. Di antaranya adalah lafadz ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal kafirun atau diawali dengan ya bani Adam. Nah, itu dikategorikan masuk ke ayat atau surat makiyah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau ayat atau surat yang termasuk kategori madaniyah atau madani adalah ayat atau surat yang berisi khitab kepada penduduk Madinah. Khitabnya dari orang
yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut adalah orang-orang penduduk Madinah. Dan beberapa redaksi yang menjadi ciri khas kategori yang ini adalah lafadz ya ayyuhalladzina amanu, sudah tidak lagi memakai penyebutan orang kafir, orang munafik, atau orang secara umum yaitu nas. Nah, sudah mulai menyebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seperti itu. Nah, kalau ada lafadz di dalam ayat itu ada lafadz ya ayyuhalladzina amanu, nah itu bisa dikategorikan atau diperkirakan bahwa ayat atau surat tersebut masuk dalam kategori madaniyah. Oke, itu kategori yang kedua. Oke, saya terbalik ya, nggak apa-apa. Kategori yang berikutnya adalah mulahadzah zaman an-nuzul. Nah, kategori yang ini berorientasi pada sejarah waktu turunnya, sehingga yang menjadi patokan adalah waktunya, ya, yaitu mengenai tentang hijrahnya Nabi. Yang menjadi patokan adalah hijrahnya Nabi yang awalnya di Makkah menuju ke Madinah, sehingga yang dimaksud ayat atau surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi melakukan hijrah. Dan kalau yang disebut dengan kategori ayat atau surat madaniyah atau madani adalah ketika Nabi sudah melakukan hijrah ke Madinah, seperti itu. Nah, ketika ada ayat atau surat yang turunnya pasca Nabi hijrah, ketika Nabi tidak lagi bermukim di Makkah, sudah berpindah bermukim di Madinah, maka ayat atau surat yang turun tersebut disebut dengan surat madani atau madaniyah, seperti itu. Kategori yang keempat adalah mulahadzah ma tadammanat as-surah. Teori yang orientasinya pada isi ayat atau surat, sehingga orientasinya bukan lagi ke khitab, bukan lagi ke tempat atau waktu, orientasinya lebih ke arah isi dari setiap ayat atau dalam surat tertentu tersebut. Itu yang membedakan mana makkiyah dan mana madaniyah. Nah, berdasarkan pengertian kategori yang ini, maka yang disebut dengan makkiyah merupakan ayat atau surat yang berisi tentang cerita-cerita umat atau nabi terdahulu. Nah, kalau ayat atau surat tersebut isinya tentang cerita perjalanan atau kehidupan para nabi sebelum Nabi Muhammad, maka masuk kategori makkiyah. Sedangkan yang masuk kategori madaniyah atau madani itu tentang ayat atau surat yang menjelaskan yang berkaitan tentang hukum-hukum, baik itu hukum hudud, faraid, waris atau muamalah dan lain sebagainya. Nah, kalau isinya berbicara mengenai hukum-hukum dalam ajaran Islam, maka masuk kategori ayat atau surat madaniyah, seperti itu. Nah, itu beberapa kategori yang saya simpulkan, yang saya dapatkan dari beberapa kitab mengenai perbedaan kategori yang masuk ayat atau surat Makki dan ayat atau surat Madani. Nah, kalau kalian menemukan ada kategori lain selain 4 yang sudah saya sampaikan, nanti bisa disampaikan untuk menambah pengetahuan dari temannya yang belum mengetahui bahwa selain 4 ini ternyata masih ada kategori lain yang bisa masuk dalam penentuan mana yang makkiyah, mana ayat yang madaniyah, seperti itu. Nah, dan ini saya mengutip klasifikasi dari beberapa tokoh ya, tapi ini saya mengutip dari tokoh yaitu yang tokoh Indonesia ya, Hasbi As-Siddiqi. Nah, kalau Hasbi As-Siddiqi menentukan kategori tentang Makki Madaniyah ada beberapa di antaranya. Yang pertama dari segi masa turunnya, atau beliau menyebutnya dengan tartib az-zamani, tentang masa turunnya. Penentuan Makki dan Madani berdasarkan pada waktu atau sebelum sesudah Nabi. Nah, sehingga penentuannya tentang tadi, kalau tentang ayat-ayat berbicara tentang nabi-nabi terdahulu yang ada sebelum Nabi, maka itu masuk makkiyah. Kalau ayat-ayat tersebut itu setelah pasca cerita tentang kehidupan Nabi dan setelahnya, maka masuk ke ayat-ayat madaniyah, seperti itu.
Atau bisa ini, kalau ini bisa masuk kategori yang tadi tentang waktu Nabi pas prahijrah dan pasca hijrah, seperti itu. Kategori yang kedua menurut Hasbi Asidiki dari segi tempat turunnya. Dari segi tempat turunnya tentang Madinah dan Makkiyah, seperti itu. Ketika masuk di Makkah, ini sama dengan kategori yang yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Kemudian dari topik yang dibicarakan ini sama dengan yang saya jelaskan di poin akhir tadi ya, tentang mulahadho at-tadammanat as-surah. Kalau Makkiyah yang menjadi khitab itu dilihat sudah mulai masuk ke isinya ya. Kalau tidak memahami mengenai isinya, maka tidak mengetahui khitab atau sasaran orang yang disampaikan ayat atau surat tersebut itu siapa dan penduduk mana, seperti itu. Apakah penduduk masyarakat Makkah atau Madinah ketika itu. Itu yang membedakan Makkiyah dan Madaniyah. Yang keempat dari segi orang yang dihadapi, objeknya. Ini hampir sama dengan poin yang ketiga ya. Sehingga di Hasbi Asidiki ini poin yang mengenai isi atau makna tadi tidak secara konkret dijelaskan ya. Nah, itu ada beberapa perbedaan, itulah yang perlu dicermati, kategori-kategori Makkiyah Madaniyah. Maka setelah ini jangan lagi kalian mengatakan bahwa ayat Makkiyah, surat Makkiyah atau Madaniyah itu kategori penentuannya dilihat dari tempatnya. Kalau Makkiyah berarti Makkah, orientasinya ke Makkah. Kalau Madaniyah orientasinya berarti ayat Madinah. Nah, enggak, tapi ada beberapa kategori. Oke, seperti itu. Kemudian tentang karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua karakteristik yang akan saya sampaikan mengenai Makkiyah dan Madaniyah ini. Yang pertama yaitu karakteristik analogi, dan yang kedua adalah berdasarkan tematik, seperti itu. Nah, nanti habis ini saya akan ulas satu persatu apa itu yang masuk analogi, apa itu yang masuk tematik. Oke, yang masuk kategori analogi, karakter analogi. Dalam hal ini saya sampaikan yang Makkiyah dulu, yang Makki. Yang pertama, di dalamnya terdapat ayat sajadah. Nah, ayat-ayat sajadah, kalau kalian membaca mushaf nanti menemukan ayat-ayat sajadah, maka itu masuk kategori Makkiyah. Yang kedua, ayat-ayatnya dimulai dengan kata kalla. Nah, itu juga menjadi ciri dari ayat atau surat Makkiyah. Yang ketiga, bisa di awal permulaan ayat itu menggunakan redaksi ya ayyuhan nas, seperti itu. Karakter yang keempat tentang Makkiyah ini adalah ayat-ayatnya mengandung kisah. Nah, kalau ayat-ayat yang kalian baca mengandung kisah para nabi atau umat-umat terdahulu seperti Ashabul Kahfi, seperti itu, maka itu masuk karakter dari kategori Makkiyah. Yang kelima, ayat-ayatnya berisi tentang dialog dan perseteruan nabi dan iblis. Oke, seperti Nabi Adam, perseteruan tentang atau dialog antara Nabi Adam dan iblis. Nah, di dalam ayat tersebut itu masuk kategori Makkiyah. Oke, akan tapi cerita tentang Nabi Adam dan iblis yang tertuang dalam surat Al-Baqarah kan juga ada. Nah, itu ada pengecualian. Oke, di buku Hasbi Asidiki juga dipaparkan bahwa ada pengecualian tentang perseteruan Nabi Adam dan iblis yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah itu tidak termasuk ayat Makkiyah. Dan ini tidak ada penjelasan secara jelas ya. Dan kalian silakan kalau sudah membaca mengenai kategori atau karakter tentang Makkiyah, dialog perseteruan Nabi Adam dan iblis yang terkecuali surat Al-Baqarah tadi, bisa disampaikan di e-learning. Yang keenam,
dimulai dengan al-ahruf muqatta'ah. Al-ahruf muqatta'ah itu apa? Seperti alif lam mim, alif lam ro. Nah, itu menjadi ciri-ciri dari ayat atau surat Makkiyah. Lafaz tersebut masuk ke kategori Makkiyah, seperti itu. Oke, nah dari beberapa karakter ini silahkan kalian menuliskan di forum diskusi contoh salah satu ayat yang masuk dalam salah satu kategori karakter dari Makkiyah yang analog ini. Oke, silahkan nanti bisa menjadi acuan teman-temannya contoh secara konkret, contoh ayatnya seperti apa tentang karakter yang sudah saya sebutkan ini. Yang kedua, analogi yang masuk ke Madani, kategori karakter ayat-ayat surat-surat Madaniyah. Yang pertama, mengandung ketentuan hukum tentang faraid, waris, muamalah. Nah, itu masuk ayat Madaniyah. Tentang faraid, pembagian waris perempuan dan laki-laki dapat beberapa sepertiga dan sebagainya. Nah, itu sehingga kalau penjelasannya mengenai waris maka masuk ke ayat Madaniyah. Yang kedua, berisi sindiran untuk kaum munafik. Nah, kalau ayat tersebut isinya tentang, biasanya kalau kaum musyrik, lalu orang kafir itu masuk Makkiyah ya. Nah, ini kalau berisi tentang kaum munafik. Kalau kaum munafik kan orang yang sudah berislam ya, akan tetapi melakukan kemunafikan yang bisa sampai murtad, syirik dan lain sebagainya. Nah, kalau bentuk ayatnya seperti itu dan isinya ayat tersebut merupakan sindiran terhadap orang yang punya sifat perilaku seperti itu, maka itu masuk kategori karakter ayat Madaniyah. Yang ketiga, mengandung perdebatan dengan ahlul kitab. Nah, kalau berbicara sindiran, perdebatan itu masuk Madaniyah ya. Di sini kalau itu perdebatan dengan para ahli kitab itu ternyata bukan masuk Makkiyah tapi masuk Madaniyah. Dan yang keempat, nah, dimulai ayat-ayat tertentu dimulai dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Kalau baca ayat langsung di awalnya itu sudah memakai lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka secara jelas ayat tersebut masuk kategori Madaniyah. Nah, kalau karakter yang tematik, kalau yang Makki yang pertama mengandung kata-kata sumpah atau qasam. Kata-kata sumpah atau istilahnya qasam seperti itu. Seperti wallah, seperti itu kan qasam, kata-kata sumpah. Yang kedua, ayat dan suratnya pendek dan bernada agak keras. Nah, ayat-ayat Makkiyah itu nggak panjang ya, pendek-pendek ayat Makkiyah, dan isinya itu karena Makkiyah adalah awal mula Islam datang dan awal mula Nabi berdakwah dan menghadapi para kafir, orang-orang kafir Quraisy, maka ayat atau bentuk redaksi yang digunakan itu agak bernada keras seperti itu, bernada untuk gimana caranya mengajak para orang-orang kafir untuk memahami dan mengikuti ajaran Islam atau ajaran yang lebih baik itu. Yang ketiga, menjelaskan tentang ajakan monoteisme. Monoteisme itu apa? Percaya pada satu Tuhan, atau tentang risalah kenabian, sejarah kenabian, bahkan bisa juga ke tentang hari-hari akhir atau hari kebangkitan, seperti itu, atau tentang surga, neraka. Nah, itu juga masuk kategori karakter yang Makkiyah secara tematik, tentang ayat-ayat tentang kenikmatan surga, lalu pedihnya neraka. Nah, itu masuk juga. Yang keempat, menetapkan pondasi-pondasi umum pembentukan hukum syarak dan keutamaan akhlak. Nah, itu masuk Makkiyah, tentang utamanya akhlak dalam ajaran Islam, gimana berakhlak dalam ajaran Islam. Nah, itu masuk kategori Makkiyah. Dan yang kelima, berbicara mengenai perilaku
kekufuran musyrik Makkah serta penjelasan Al-Quran dalam menyadarkan para kaum musyrik tersebut tentang kan pada ketika Nabi melakukan hijrah, banyak kan orang yang musyrik atau yang awalnya sudah masuk Islam lalu meninggalkan Islam lagi. Nah, dan kalau ayat-ayat tersebut berbicara mengenai perilaku orang musyrik itu, maka itu masuk kategori Makkiyah seperti itu. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya tematik yang madani. Nah, kalau tadi sudah tematik Makkiyah, sekarang tematik yang madani. Tematik yang madani yang pertama itu mengungkapkan langkah-langkah orang munafik. Oke, gimana orang-orang pada masa itu, bentuk-bentuk orang munafik itu seperti apa? Nah, itu masuk ke kategori madaniyah. Yang kedua, menjelaskan permasalahan tentang ibadah, muamalah, jinayat, hubungan sosial, akhwalus syasiyah, hukum-hukum Islam, yaitu masuk ke kategori madaniyah. Kalau berbicara tentang sholat, tentang zakat, tentang jual beli, nah itu masuk ayat madaniyah. Yang ketiga, ayat dan suratnya itu panjang. Biasanya kalau ayat dan suratnya itu panjang, itu dan menjelaskan tentang hukum-hukum tertentu, maka masuk karakter yang madaniyah seperti itu. Oke, dari beberapa karakter tadi yang sudah saya sampaikan, baik Makkiyah maupun madaniyah, baik dari yang segi analogi atau tematik, silahkan memberikan contoh secara konkret mengenai ayatnya di kolom forum diskusi ya. Nanti biar bisa diklasifikasi oleh temannya yang lain untuk memahami setiap karakter tadi contohnya seperti apa. Bisa menyebutkan 1 atau 2 juga silahkan seperti itu. Kemudian beberapa persoalan tentang Makkiyah dan madaniyah. Sebenarnya mengenai Makkiyah dan madaniyah ini ada beberapa pendapat, ada beberapa perbedaan mengenai Makkiyah dan madaniyah, atau ada beberapa hal yang menjadi kebingungan ketika sudah mengetahui karakter Makkiyah dan madaniyah, tapi ada beberapa ayat dalam satu surat itu ada 2 karakter, ada yang ayat Makkiyah dan ada juga ayat yang madaniyah seperti itu. Nah, persoalan yang pertama ini saya sampaikan, kadang ada ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayatnya itu karakter Makkiyah, akan tetapi dalam surat yang karakternya adalah madaniyah. Nah, itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, ayat yang turun di Makkah akan tetapi hukumnya itu masuk hukum-hukum karakter madaniyah. Nah, ini menjadi persoalan juga. Sebenarnya ayat ini ayat Makkiyah atau ayat madani seperti itu. Ya. Ayat-ayat Makkiyah dalam surat-surat madaniyah atau ayat-ayat yang turun di Makkah sedang hukumnya masuk ke madani. Contohnya apa? Contohnya bentuk yang kedua ini saya ambil dalam kitab Mana Khalil Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, memberikan contoh dalam surat Al-Hujurat ayat 13 seperti itu. Mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, contoh di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, ayat ini sebenarnya kan turun pada masa penaklukan kota Makkah. Ya, ketika penaklukan kota Makkah. Nah, dan sebenarnya madaniyah karena diturunkan sesudah hijrah kalau menurut karakter berpegangan pada kategori kalau Makkiyah dan madaniyah itu pada prahijrah dan pasca hijrah seperti itu. Nah, dan seruannya ayat tersebut adalah seruan umum. Nah, ayat seperti ini para ulama menamakannya bukan ayat Makkiyah dan juga belum tentu juga ayat madaniyah secara pasti. Tapi lebih mengambil amannya para ulama lebih mengambil tengah-tengahnya, yaitu ayat yang diturunkan di Makkah tapi
hukumnya madani karena berpegangan pada karakteristik tentang prahijrah dan pasca hijrah, seperti itu. Itu ya contohnya. Kemudian persoalan yang ketiga, ayat yang serupa dengan ciri-ciri Makki dan Madani. Ayatnya itu mirip-mirip, ciri-cirinya hampir kayak Makkiyah dan juga kadang juga seperti Madaniyah ayat tersebut. Nah, contohnya di dalam kitab Mabahis fi Ulumul Quran dicontohkan juga dalam surat Al-Anfal ayat 32. Nah, dalam surat Al-Anfal ayat 32 yang berbicara mengenai golongan-golongan orang musyrik yang lafadznya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Nah, ayat ini para ulama mempersoalkan karena secara isinya ini ragu apakah masuk Makkiyah, masuk Madaniyah, dan ini menjadi persoalan juga dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang keempat, ayat-ayat Madani dalam surat Makki. Nah, kalau tadi yang pertama ayat Makki dalam surat Madani, kalau yang ini ayat-ayatnya itu Madani tapi masuk dalam surat Makkiyah. Contohnya seperti dalam surat Al-An'am di ayat 151 sampai 153. Nah, dari ayat tersebut ada persoalan atau tentang mengenai isinya bahwa ayat-ayatnya itu masuk ke kategori karakter Madani, tapi bentuknya juga masuk dalam kategori Makkiyah, dan ini menjadi persoalan. Dan para ulama dalam beberapa persoalan yang saya sampaikan di 4 poin ini, para ulama tidak memperdebatkan secara lanjut sampai memutuskan ayat tersebut Makkiyah atau Madaniyah, tapi lebih mengambil garis tengahnya, yaitu kayak poin ketiga. Mereka lebih mengatakan bahwa ya secara ciri-ciri ayatnya masuk kategori Makkiyah, atau secara ciri-ciri masuk kategori Madaniyah. Akan tetapi secara kategori penentuan Makki, Madaniyah, pas prahijrah dan pasca hijrah, maka ayat tersebut masuk ke Makkiyah, seperti itu. Dan itu tidak menjadi persoalan sampai para ulama harus memutuskan mana ayat tersebut masuk ke yang mana, seperti itu. Tapi lebih menjelaskan dua-duanya, seperti itu. Nah, ada beberapa hikmah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ini. Hikmah yang pertama, belajar mengenai Makkiyah dan Madaniyah dalam memahami Al-Quran nanti bisa membantu kalian, bisa membantu mufasir pemula ketika melakukan penafsiran Al-Quran, karena bisa mengkategorikan, ayat-ayatnya, kalau ayat-ayat Makkiyah berbicara mengenai prahijrah sebelum Nabi hijrah, maka isinya itu tidak terlepas dari peringatan terhadap para kafir, para orang-orang yang beragama Islam dan sebagainya. Nah, ini sangat membantu. Hikmah yang kedua yaitu agar gaya bahasa yang disampaikan, yang digunakan oleh Al-Quran itu dapat dimanfaatkan untuk berdakwah. Nah, gaya bahasanya nanti bisa menjadi pedoman atau pegangan para ulama atau para pendakwah ketika berdakwah. Karena tidak terlepas bahwa Al-Quran ini juga sebagai pedoman Nabi ketika berdakwah dalam menyebarkan agama Islam di awal-awal pada masa dulu. Karena apa? Karena situasi tertentu, konteks tertentu yang berbeda itu juga perlu menggunakan gaya bahasa tersendiri sesuai dengan situasi tersebut. Hikmah yang ketiga adalah mengetahui sejarah hidup Nabi. Nah, dengan memahami Makkiyah Madaniyah, maka akan mengetahui bagaimana proses perjalanan Nabi ketika menyebarkan agama Islam dan menyebarkan ayat-ayat Al-Quran pada waktu dulu, seperti itu.
Kalau mengetahui berpegangan pada kategori pra-hijrah, pasca hijrah, nanti akan mengetahui bahwa gimana sejarah Nabi, kehidupan Nabi ketika sebelum hijrah yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan juga bagaimana kehidupan Nabi ketika sudah melakukan hijrah, dan itu apa saja yang dilakukan oleh Nabi ketika sudah berhijrah, sudah keluar dari Makkah, seperti itu. Yang keempat, mengetahui bahwa sastra Al-Quran tidak bisa tertandingi. Dialog selalu sesuai dengan keadaan objek yang didakwahi. Nah, ini memberikan pemahaman bahwa kemukjizatan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran itu sangat sulit untuk ditandingi oleh para sastrawan. Ini juga pernah disinggung kan dalam bagian mukjizat Al-Quran, bahwa para sastrawan pada masa itu diminta untuk menandingi ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, tidak bisa serupa, keindahannya tidak sama dengan yang disampaikan oleh Al-Quran, seperti itu. Yang kelima, yang terakhir, yaitu mengetahui hikmah Al-Quran turun berangsur-angsur. Nah, dengan memahami Al-Quran yang turun berangsur-angsur dan juga kategori Makkiyah Madaniyah, yang mana memperhatikan kondisi objek dakwah dalam hal kesiapan untuk menerima Al-Quran. Nah, dengan memahami Makkiyah dan Madaniyah, nah ketika orang menjadikan ayat-ayat tersebut menjadi pedoman untuk berdakwah, maka bisa melihat dengan kondisi objeknya. Oh, kalau objeknya adalah orang-orang yang awal baru masuk Islam, maka ayat-ayat Makkiyah, ambil ayat-ayat Makkiyah yang tidak bernada keras, atau ayat-ayat Makkiyah bisa menjadi pedoman awal, pegangan untuk mengetahui, oh, Nabi ketika melihat orang yang awal mula masuk Islam, maka cara dakwanya seperti itu. Dan itu bisa menjadi pegangan untuk para pendakwah atau para mufasir juga ketika menjelaskan ayat-ayat tersebut, bisa berpegangan terhadap kondisi mengenai yang ada dalam masing-masing ayat atau surat tersebut. Oke. Itu materi pada pertemuan hari ini. Semoga memberikan manfaat, dan tadi beberapa pertanyaan yang sempat saya singgung, silakan disampaikan, silakan dijawab, silakan di-share di forum diskusi. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang masih tentang ulumul Quran atau studi Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.